Awalnya kita ini tidak ada, kemudian kita ada, dan nanti juga menuju tidak ada. Artinya siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, padahal sebelumnya kalian ini tidak ada. Fahyakum, kemudian diciptakan, dihidupkan. Allah menciptakan kita sebagai manusia, perantaranya adalah kedua orang tua kita. Maka di sini peran orang tua kita, jasa orang tua kita luar biasa atas adanya kita ke alam dunia ini. Kalau nggak ada orang tua kita, mungkin kita nggak ada di sini. Karena yang melahirkan ibu kita. Nah, maka dari itu, karena jasa peran orang tua kita yang begitu luar biasa, ketika ibu kita khususnya melahirkan kita, pertaruhannya adalah nyawa. Dan orang tua kita, bapak kita, dia bersusah payah untuk mencarikan rezeki, menafkahi kita. Sampai hari ini kita sudah SMP. Antum sekolah, siapa yang bayarkan? Orang tua. Yang ngasih jajan siapa? Orang tua. Maka dari itu selayaknya, sepantasnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Gak boleh kita durhaka. Makanya sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan ayat. Yang pertama perintah tauhid, yang kedua perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah, la ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Janganlah kalian beribadah selain kepada Allah. Tempat kita beribadah satu-satunya hanyalah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan janganlah, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Jangan pernah kita sakiti hati orang tua kita. Jangan pernah kita menyusahkan kedua orang tua kita. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, minimal jangan pernah menyusahkan kedua orang tua kita. Dan antum dididik di SMP ITM Madani ini agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai nanti ketika orang tua mau masak, ternyata kompor nggak mau hidup. Kenapa nggak mau hidup? Gas nggak ada. Nah, siapa yang jual? Anaknya. Jadi anak Madani nggak ada seperti itu, ya. Siap insya Allah. Nah, kalau kita lihat ada satu dosa yang mana itu langsung dibayar di dunia, apalagi nanti di akhirat. Orang nggak sholat itu banyak yang kaya, ya kan? Dan orang nggak sholat, nggak puasa, dan itu baru Ramadan itu berkeliaran tuh yang nggak puasa itu. Nanti ada warung ditutup pakai apa itu? Tirai kain, kakinya nampak, wajahnya nggak nampak. Ah, itu dalam tuh nggak tahu lagi ngapain itu. Ah, itu ya. Ah, nggak puasa dia, nggak sholat malamnya, nggak sholat tarawih, tapi sukses dalam hal duniawi, ya kan? Apa namanya? Banyak hartanya, ya kan? Tapi ketika ada satu dosa ini yang antum lakukan, itu langsung dosanya dibayar di dunia, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Coba lihat, kalau orang yang durhaka, anak yang menyakiti, ya, anak yang menyusahkan orang tuanya, ya, itu biasanya hidupnya sengsara di dunia. Tengok, ya, tidak ada yang bahagia, apalagi nanti di akhirat, ya. Maka dari itu jangan pernah sesekali kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Nah, hari ini antum dengan harapan orang tuanya ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi anak yang sukses, sehingga antum disekolahkan di Madani. Dan di Madani itu sekolah perlu biaya bulanan ada, yaitu uang SPP. Kemudian ada biaya harian, ya. Biaya harian itu apa? Biaya harian itu adalah jajan kalian, ongkos kalian. Setiap hari kan dikasih jajan, setiap hari kan dikasih ongkos. Nah, maka dari itu jangan pernah antum sia-siakan. Maka rajinlah belajar supaya nanti pintar. Ketika antum pintar, antum bisa memberikan manfaat kepada orang tua dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini harapannya ya. Insya Allah ya. Nah, jangan menjadi anak yang durhaka, ya, jangan sampai.
Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan, Ustaz doakan, mudah-mudahan ya antum kelak menjadi anak sukses, anak yang soleh dengan perantara ketika antum berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada guru, pada Ustadz Nazar, Ustadz Maron, Ustadz yang lainnya. Karena Ustadz sering menyampaikan kepada kalian, ya kan? Kalau di sekolah, kalau di rumah orang tua sekaligus guru. Kalau di sekolah guru sekaligus orang tua. Karena awalnya kalian ini tidak tahu apa-apa. Ya kan? Antum lahir langsung bisa bicara nggak? Ada nggak orang lahir langsung, "Mak, aku mau makan nih"? Ada nggak? Nggak ada kan? Paling kan? Siapa yang mengajarkan antum bicara? Orang tua. Antum lahir langsung bisa jalan nggak? Ada nggak orang lahir langsung main bola? Nggak ada. Bahaya pula kan? Lahir langsung mana bola katanya? Main bola. Nggak ada. Siapa yang bisa ngajarkan antum jalan? Orang tua. Setelah pandai jalan, pandai lari, main kucing-kucingan, nah, jangan. Nah, ini yang tadinya antum tidak tahu apa-apa, kemudian diajarkan orang tua dan hari ini antum sudah tahu, pandai bicara, pandai jalan, ya kan, pandai pakai baju. Dan tadinya antum bukan siapa-siapa, ya kan, bukan siapa-siapa kita. Dan yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa, dan hari ini kita sudah tahu berjalan, berbicara itu semuanya berkat orang tua. Dan tadinya juga antum ketika lahir tidak punya apa-apa. Orang lahir ada nggak pakai baju? Nggak ada, telanjang. Dan kemudian dibelikan baju oleh orang tua. Walaupun dia katakanlah orang kaya banyak warisannya, tapi itu kan nanti setelah dia besar, nggak mungkin lagi kecil bayi, ini warisan. Nggak mungkin, ya kan? Mau diapakan sama dia warisan itu? Dikasih, ini anak bayi baru lahir, kasih HP. Kenapa terus? Anda bisa gunakannya. Paling-paling dia bingung, ya kan? Nah ini ya, tadinya nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, dan hari ini antum sudah tahu itu, maka jangan sesekali lagi sakiti orang tua. Cukup ya, insya Allah ya. Paham ya?